Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya Rijo Tobing. Karena kemarin saya udah ngomong panjang banget tentang gelombang, cerita tentang gelombang one. Hari ini saya mau singkat aja. Tema hari ini pada hari ke-27 di bulan Desember adalah bisa. Bisa. Saya punya satu mantra tentang ini. Bisa karena biasa. Karena membiasakan diri jadi bisa. Ini cukup dekat dengan pepatah, bukan pepatah ya, a saying lah ya. Fake it until you make it. Dari tadinya nggak bisa, you try hard. Fake it until you make it sampai benar-benar bisa. Pengalaman apa ya tentang menjadi bisa ini? Bisa menulis. Saya kan awalnya dari penulis ya sebelum menjadi podcaster. Jadi ceritanya waktu saya kelas 1 SD umur 6 tahun, saya pernah bohong sama wali kelas saya. Di SD saya dulu itu setiap hari harus menulis agenda. Besok tuh ada tugas apa, ada PR apa, dan agenda itu harus ditandatangani oleh orang tua. Nah, suatu ketika saya meniru tanda tangan mama saya dan saya bilang ke guru saya kalau tangan mama saya lagi sakit. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa, tangan mama saya itu lagi nggak apa-apa. Tapi karena mama saya juga sibuk dengan 3 anak dan pekerjaan di luar rumah, jadi dia nggak ngeh kalau dia kelewatan tanda tangan agenda saya. Dan pada hari lain dia pikir bapak saya yang tanda tangan gitu. Jadi selama beberapa hari berturut-turut tuh saya bohong. Saya bilang tangan mama lagi sakit jadi tanda tangannya agak mencong-mencong. Padahal itu saya yang sedang menirukan tanda tangan mama saya. Kenapa saya berbohong gitu? Kalau saya pikir-pikir sampai sekarang nggak ada alasan khusus. Kayak pengen ngetes aja, saya bisa nggak sih niruin tanda tangan mama saya? Nah, wali kelas saya itu namanya Bu Lena, udah almarhum, nggak ngomong apa-apa. Diam aja. Sampai suatu ketika, mungkin sekitar seminggu setelah kejadian itu ya, dia kasih surat, bukan surat, dia tulis di agenda bahwa papa saya harus menghadap dia sepulang sekolah. Wah, mulai jantungan lah ya. Anak kelas 1 SD pun udah tahu ada yang nggak beres, saya melakukan kesalahan apa, kok kayaknya di sekolah biasa-biasa aja, nggak pernah dimarahin, disetrap atau sejenisnya, kok tiba-tiba orang tua dipanggil. Nah, waktu orang tua saya datang, papa saya datang, saya dan adik disuruh nunggu di playground. Jadi kami main, datang-datang, papa saya bawa satu tas isinya tuh buku-buku dari perpustakaan. Jadi kata wali kelasnya gini, kamu tuh punya imajinasi yang tinggi. Nah, daripada bohong nggak karuan, kamu nulis fiksi aja. Di situ, pikiran anak kelas 1 SD tuh intrik gitu. Eh, Nulis fiksi, apa itu fiksi? Saya cuma tahu yang namanya cerita tuh cerita dari majalah Bobo. Udah gitu saya mulai baca buku-buku karangan Enid Blyton kayaknya di kelas 2 SD deh. Terus ini serial Stop, kalau kamu masih ingat serial zaman itu kamu sangkatan ya sama saya. Jadi saya agak bingung gitu nulis fiksi gimana maksudnya. Terus buku-buku yang dipinjemin lewat bapak saya itu buku-buku tentang binatang. Jadi tebalnya paling cuma 20 halaman ya. Kayak cerita penyu gitu. Penyu, ciri-ciri fisiknya apa, hidup di mana, makan apa. Begitu. Saya mulai baca sederhana tuh di situ dan mulai menirukan cara menulisnya dari situ juga. Justru karena saya belajar dari buku yang sederhana tentang binatang, saya jadi pay more attention to detail. Bukannya nulis langsung mengawang-awang gede gitu ya idenya, tapi hal-hal yang simple gitu. Dan saat itu juga, mulai hari itu juga, bapak saya nyuruh saya untuk menulis buku harian. Jadi mulai kelas 1 SD saya mulai terbiasa menulis buku harian. Dari awalnya cuma pointer, lama-lama jadi kalimat, lama-lama jadi esai. Iya, saya jadi ingat masa remaja saya yang penuh dengan berpuluh-puluh buku harian karena setiap hari saya mencurahkan isi hati di situ. Jadi kalau orang tanya, kok kamu bisa nulis sih? Saya pikir itu karena pembiasaan ya. Saya bisa karena biasa. Saya bisa karena membentuk kebiasaan itu. Kalau misalnya, ya saya memang berterima kasih banget sih sama wali kelas waktu itu Ibu Lena. Kalau misalnya waktu itu dia hanya memarahi, yang ada mungkin saya merasa malu dan trauma.
tapi dia mengambil jalan memutar yang malah mendidik saya gitu. Kalau saya punya imajinasi, karena saya memang suka banget berpikir what if gitu, what if something else happens. Misalnya peristiwa A berujung B, tapi saya suka mikir, kalau misalnya berujung C gimana? Efeknya apa ke orang-orang yang terlibat? Gitu terus yang terjadi setiap kali saya baca koran gitu kan. Kalau ada kejadian kecelakaan atau apa, selalu saya mikirin alternatif endingnya gitu kan. Jadi saya memang punya bakat imajinasi itu dan lebih baik disalurkan dengan menulis fiksi. Udah bener jalan yang udah ditunjukin ke saya kan daripada berbohong gak karuan kan. Mendingan berkarya aja gitu. Jadi di situ saya membiasakan diri dari SD, buku harian terus menerus sampai sekarang deh kayaknya. Kalau sekarang saya lebih banyak curhatnya di blog, tapi memang nggak apa ya, nggak curhat banget yang gimana lah ya. Kalau yang itu saya bikin aja di Word dan simpan di laptop dan dikunci pakai password. Kalau yang bener-bener sangat deep gitu. Tapi kalau misalnya perenungan kayak apa yang terjadi dengan pertumbuhan anak-anak, pergaulan mereka, gimana saya mengajari mereka bersikap terhadap permusuhan, terhadap kecemburuan, terhadap persaingan dan lain-lain, saya lebih senang tulis di blog sekarang karena banyak orang baca dan banyak orang terbantu. Nggak terhitung berapa komen yang saya terima yang bilang thank you postingnya, itu bikin saya dapat insight baru, bikin saya jadi mikir dan lain-lain. Itulah sukanya saya ngeblog sejak 2016. Itu kebiasaan dari menulis yang kecil menjadi yang besar. Sampai akhirnya 7 tahun lalu kan saya mulai menulis yang diproduksi secara massal kan, kumpulan cerpen, kemudian novel. Itu semua karena pembiasaan. Pembiasaan menjadi kebiasaan. Dan itu yang bikin saya bisa. Kalau tidak ada pembiasaan, saya nggak akan bisa-bisa. Sama kayak nyetir deh. Kalau misalnya belajar nyetir nih, les. Paling 1 bulan 2 bulan ya, sekali ketemu 1 jam. Seminggu sekali. Seingat saya dulu gitu ya. Waktu saya belajar nyetir di Balikpapan, gara-gara dikasih mobil sama kantor, tapi saya nggak bisa nyetir. Tapi kalau waktu itu nggak ada mobilnya, ya gimana saya bisa praktek ya? Gimana saya bisa nyetir dengan sangat lihai seperti sekarang gitu. Kalau sekarang setiap hari saya menempuh jarak minimal 60 kilo sehari. Karena anak saya ada 3, jadwal pulangnya ada 3, jadi saya bolak-balik dari rumah ke sekolah yang jaraknya antara 10 sampai 12 kilo. Ya tergantung lewat shortcut yang mana. Cuman sama aja kayak menulis, menyetir juga perlu pembiasaan. Jadi bisa karena biasa, bisa karena latihan. Gak ada yang ujuk-ujuk bisa terus berprestasi. Gak ada. Semua itu perlu proses, semua perlu waktu. Mungkin itu yang kalau kata banyak orang sih generasi sekarang tuh kurang bisa bersabar gitu untuk mencapai hasilnya. Karena sekarang kan zaman serba instan ya. Pengen makanan tinggal klik 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 datang tuh. Mau apa tinggal klik 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 langsung nyampe depan pintu. Kalau zaman saya dulu kalau misalnya mau belanja ya harus pergi ke supermarketnya, kalau misalnya mau beli baju ya harus pergi ke departemen store-nya, harus sabar nunggu, nyobain, ukur badan, bayar di kasir, antri lagi, baru pulang bawa tentengan. Zaman sekarang lebih cepet, justru jadi lebih nggak sabar, katanya sih. Saya nggak tahu ya, karena saya ngelihat anak-anak saya nggak punya akses ke marketplace, mereka biasa aja kayak saya, bisa menunggu gitu. Tapi soal kebiasaan dan bisa menunggu ataupun hal lain ya, lagi-lagi soal pembiasaan, soal melatih diri, soal disiplin juga. Kamu apa yang kamu bisa yang merupakan hasil dari pembiasaan? Apa kamu dulunya nggak bisa masak, terus karena terbiasa jadinya bisa? Oh itu saya banget. Saya waktu baru menikah nggak bisa masak sama sekali. Tapi sekarang segala menu Chinese food bisa. Kenapa? Karena anak-anak saya perlu makan. Itu aja alasannya sih. Ya gitu deh cerita hari ini. Kalau kamu punya komentar boleh email ke saya di randomness.insight.myhead@gmail.com atau main deh ke Instagram saya. Ada begitu banyak hal di sana yang ya bisa bikin kamu senang kayaknya. Apalagi kalau kamu suka banget sama segala kekoreaan. Oke, sampai ketemu besok. Bye-bye.